Nggak seperti yang kemarin tuh Ustadz Abdul Somad itu. Masuk Singapura nggak boleh. Dicekal kan. Jadi Singapura ini mereka istilahnya alergi dengan perlawanan para pejuang Palestina terhadap penjajah. Tapi mereka nggak alergi melihat pesawat tempur Zionis ini membombardir anak Palestina, soalnya itu bukan kriminal ya. Tapi ketika orang Palestina itu melawan dengan meledakan dirinya, itu dianggap bermasalah. Nih, tahu nggak ini saya bapaknya? Bapaknya ini dia tuh animator film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang. Kalau kalian menonton video ini bukan kebetulan. Artinya kalian sekarang mau kejatuhan durian runtuh. Ya, karena sekarang kita akan bicara tentang sebuah sistem pendidikan yang sangat inovatif bagi saya. Sangat kreatif, luar biasa banget ini. Dan bagi yang belum tahu, ini adalah lingkungan tempat saya tumbuh. Ya, sebelum saya ke Gaza, saya tinggal di sini, kuliah di sini, TK-nya di sini, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, aliyah di sini, dan masya Allah pulang dari Gaza saya mendapati ada sebuah sistem pendidikan meskipun sederhana tapi luar biasa sekali nih, best of the best deh. Namanya MITA, Madrasah Ibtidaiyah Tahfiz Al-Fatah. MI ini singkatan dari Madrasah Ibtidaiyah. Ya, setara SD. Setara SD. Dan sudah bersama saya Ustadz Fairuz LC, Masya Allah, ini beliau ini mudir, ketua, pimpinan headmaster dari MITA ini. Sebelum kita masuk ke dalam lokasi pondok ini, bukan pondok ya, itu hitungannya bukan pondok ya? Bukan pesantren, karena bukan boarding. Bukan boarding, artinya sekolah biasa, full day. Full day tapi tahfiz ya. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, diberikan sedikit gambaran dulu tentang MITA ini. MITA adalah sekolah dasar yang berfokus pada tahfiz Al-Quran dan pendidikan sains atau formal ya. Jadi ini sekolah tahfiz tapi formal ya, Bang Hussein? Iya. Formal, jadi lulus dari sini dapat ijazah dan dapat materi setara dengan SD. Cuman karena ini prioritasnya tahfiz, jadi hari apapun selama hari KBM, 3 jam pertama anak-anak belajar Al-Quran dengan 4 materi ya. Tilawah, kitabah, tajwid atau talqin, dan yang terakhir adalah tahfidz. Tilawah ini bacaan Quran. Ya, dari nggak bisa baca jadi bisa. Kitabah ini menulis. Ya, nulis dengan kaidah. Jadi ada terus, garis. Yang ketiga? Yang ketiga tajwid. Tajwid itu tahsin ya. Ya, tahsin. Makharijul huruf ya, gitu ya. Jadi bacaan Qurannya biar standar. Iya, memang ini Masya Allah nih, saya kemarin sholat di salah satu mall, itu kan ada masjid ya. Karena namanya mall kan, ada kan silih berganti ya. Jamaah itu datang. Ada anak muda, 5 menit sholat maghrib. Itu bacaannya ya Allah, malu. Kok ada anak muda yang bacaan Qurannya masih belepotan gitu loh. Nah, ini dari sini sudah dibentuk berarti. Jadi baca itu memang nggak sembarangan. Kecil, Quran harus matang bagus. Itu yang ketiga. Tajwid yang keempat tahfiz. Tahfiz hafalannya baru ya. Baru dia artinya hafalan itu harus dibangun dari fondasi itu dulu ya, tajwid gitu ya. Bisa baca dulu, bacaannya standar baru menghafal. Oh, Masya Allah, bagus banget. Dan ntar lu, saya menarik nih dengan tadi kata-kata antum, 3 jam pertama itu porsinya Al-Quran. Ya. Itu jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai setengah 10. Masya Allah, berarti di sini nih teman-teman, di sini banyak, mohon maaf ya, kekurang sesuaian lembaga-lembaga pendidikan di dunia bahkan, ketika mereka melihat Al-Quran dari kacamata pendidikan. Karena gini, ini sejak dulu sampai sekarang masih banyak ini lembaga sekolah di Indonesia atau di dunia, bahkan di Gaza itu ada. Jadi anak itu dari jam 7 sampai jam 3 sore misalnya belajar formal. Gitu kan. Ini kan waktu-waktu emas nih. Ya, jam pagi ini kan waktu-waktu yang sangat efektif ya. Prime time ya. Nanti kalau sudah capek sore baru Quran. Nah, ini masalah. Bagi saya ini masalah. Jadi mendoakan Al-Quran ya. Ketika mereka sudah lelah, kekuatan mereka sudah tidak lagi maksimal, mereka sudah penat, baru Al-Quran. Seolah Al-Quran ini nggak penting gitu. Udah Al-Quran mah entar aja lah. Jadi di sini konsepnya adalah utamanya Quran dulu. Nah, ketika prime time itu orang, jadi itu kan kemampuan anak itu menyerap dengan bagus ya, dan itu Al-Quran ya. Al-Quran dulu. Keren banget ini. Menghafal itu butuh energi plus ya dibandingkan. Ya, betul. Menghafal itu kecepatan menghafalnya beda-beda. Tapi waktunya kalau pagi lagi on-nya gitu loh. Jadi on fire-nya itu pagi, makanya jam Quran pagi. Asik banget itu, serius ini. Ini saya sangat mendapatkan sekali sebetulnya konsep seperti ini dari dulu sekali ya. Terus menjaga makan. Di sini
Makan itu kan buahnya adalah amal soleh. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Jadi di sini makan dijaga halal, bersih. Caranya adalah sekolah membeli seragam makanan. Seragam makanan itu nggak boleh beli. Karena kalau nggak seragam, ini beli cilok, ini makan saus kan. Iya. Problem. Di sini diseragamkan. Masya Allah. Jadi makanya di sini saya nggak lihat ada abang-abang yang jualan makanan, nggak ada ya. Nggak ada. Karena anak-anak nggak bisa keluar. Dan bagus juga tuh, itu juga sebetulnya itu juga mengikis konflik sosial juga di antara santri ya kasih. Ya. Ya ada yang kadang tuh pengen melihat anaknya temennya beli apa gitu ya, makan-makan mewah gitu ya. Jadi di sini strata ekonomi nggak ada. Mau anak orang kaya, anak orang biasa, makannya sama, snacknya sama. Keren banget. Dan Jadi bayar sekolah uang snack, nanti sekolah mengkonversi uang itu jadi snack yang seragam. dan itu diproduksi di sini ya. Produksi di sini. Kita ada dapur ya sederhana. Jumlahnya ini berapa jumlah siswanya? Jumlah siswanya saat ini 84 untuk 4 angkatan ya, karena baru berdiri 4 tahun yang lalu. 80. 84. 4 angkatan dari kelas 1 sampai kelas 4 Iya. MI ya. Iya. Iya. Berarti per angkatan 20. Nggak rata, karena awal itu baru 9, generasi kedua baru 20, generasi ketiga 20 dan seterusnya. Tapi ini dibatasi gak sih? Dibatasi karena kan kelasnya kecil ya. Ini kan bukan sekolah, ini kan rumah ya, rumah seluas 230 meter yang saya kelola untuk pendidikan. Wah, Masya Allah, ini peluang nih. Nih kalau peluang nih, kalau para pemirsa ini ada yang mau ini meraup nih, memonopoli kebaikan ini, bisa ini sebetulnya ya. Wah, bisa wakaf rumah, bisa wakaf tanah ya. Jadi ini dibatasi ya. Per kelasnya berapa? 20. Per kelasnya batasnya adalah kuatnya kelas itu nampung berapa gitu. Ada yang kelasnya kecil cuma bisa diisi 9, kita isi 9. Oh, gitu. Ada yang kelasnya bisa diisi 22, kita terima 22. Jadi ini masalah fasilitas ya. Ya, kita artinya lebih kalau fasilitasnya lebih besar, bisa lebih. Itulah yang bikin saya sedih, karena banyak orang tua yang ketika anaknya nggak diterima, mereka kecewa gitu. Saya nggak punya alasan nggak terima selain nggak ada tempatnya. Jadi ini banyak yang nggak terima di sini tuh ya? Banyak. 50% nggak diterima. Jadi yang daftar 100 orang, 50 nggak diterima. Ya Allah. Bukan karena kemampuan ya. Ntar dulu, artinya mereka juga tertarik sebetulnya dengan konsep ini ya. Iya. Ibu-ibu yang mendaftarkan ini, mereka juga paham, orang tua itu ya, bahwa konsep ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak mereka gitu kan. Mereka sadar lah, Quran itu penting di awal. Ada orang tua yang kerja di pasar, bapak di pasar bilang, saya pengen anak saya di sini semata-mata agar anak saya nggak seperti saya. Bahkan ada anaknya ketika daftar itu nggak bisa jalan, matanya satu buta, satu lagi minus 10, itu dari kecil. Ibunya nganter, jadi setiap hari kalau yang lain dijemput, diantar, kalau dia digendong. Begitu motor diparkir, digendong masuk kelas, anaknya jalan pakai tangan gitu. Ya Allah. Ibunya, anak saya sejak lahir, saya cita-citanya jadi hafiz, maka saya nggak mau anak saya nggak sekolah di Tafiz, anaknya di sekolah di sini. Masya Allah. Sangat inspiratif banget ya. Luar biasa. Lihat animo, antusiasme orang tua sih menarik ya. Karena setiap bulan mereka ada parenting, setiap bulan sekaligus tasmi. Oh. Jadi yang hafalan setengah juz disimak orang tuanya sendiri setiap bulan. Wah, bagus ini. Jadi ini semakin memotivasi sebetulnya. Ya. Ya, terus ini targetnya berapa juz keluar dari sini? 12 juz. 12 juz. Target ya. Mampu tidak mampu lain ya. Artinya 12 juz itu kita targetkan, fasilitasnya sama. Satu kelas ada 2 guru. Ada guru depan, ada guru belakang. Guru depan ini yang ngajarin tilawah Quran, di saat yang sama ke belakang dia setoran. Jadi biar waktunya efektif, jalan semua gitu. Karena tahfiz ini kan personal ya. Kalau ngantri ngular panjang kan waktunya nggak efektif nih. Jadi 2 guru, ada guru depan, ada guru belakang. Di depan dia baca Quran, tahsin, di belakang dia tahfidz. Wih, luar biasa. Kita room tour ya. Ayo teman-teman. Ini kita lihat ya. Jadi ini salah satu makanan atau jajanan yang dibuat di sini ya, di sekolah. Jadi biar mereka ini terjaga juga kan, higienis gitu ya, agar tetap higienis. Dan dia lihat ini ya, Masya Allah nih. Sudah otomatis ketika mereka makan itu mereka duduk nggak ada nyuruh ya, karena sudah jadi kebiasaan gitu kan. Dan ini bukan nggak rasis ya. Ya jadi ini kan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam. Jadi nggak seperti yang kemarin tuh Ustadz Abdul Somad itu masuk Singapura nggak boleh. dicekal kan. Alasannya karena rasis gitu ya. Alasannya karena mengatakan orang Muslim itu kafir. Ini kan
konyol banget. Ini kan ajaran agama. Sebenarnya negara nggak bisa ikut campur sampai ke pemahaman begitu, karena ini kan identitas Iya, agama. kalau gitu bukan Ustadz Abdul Somad doang yang makan dicekal. Banyak orang muslim yang mengatakan itu kafir, nggak boleh masuk Singapura berarti. Jadi menurut saya pencekalan ini sangat Nggak proporsional. nggak profesional dan konyol gitu ya. Apalagi alasannya apa sih? Negaranya multiras katanya. Kan Iya. sebelumnya Ustadz Somad masuk ke Malaysia juga multiras juga. Malaysia kan rasnya multi. Tapi alasan itu tidak dipakai karena itu kan kebebasan pribadi. Oh, Orang artinya bebas beragama apa. Singapura ini menganggap bahwa mereka itu multiras, jadi harus jaga gitu kan. Terus apalagi alasannya itu karena katanya dia mengatakan bom Bom bunuh bunuh diri diri di Palestina itu syahid. ya itu ya gimana? Jadi Singapura ini Iya. mereka salahnya apa alergi dengan perlawanan para pejuang Palestina terhadap penjajah. Tapi mereka nggak alergi melihat pesawat-pesawat tempur Zionis ini membombardir anak Palestina, soalnya itu bukan kriminal ya, itu biasa aja gitu loh. Iya. Tapi ketika orang Palestina itu melawan dengan meledakkan dirinya, itu dianggap bermasalah. Di mana logikanya mikir kalau kata calontong ya? Ini satu lagi ya. Iya. Ketika Rusia masuk ke Ukraina dibilangnya invasi. Heeh. Ketika Israel masuk ke Palestina nggak dibilang invasi. Nah, Bela diri katanya. kocak sekali. Ini dualisme lah, standar ganda. Ya Allah ya. Tapi alhamdulillah Ustadz Abdul Somad tapi baik-baik saja kondisinya dan Sehat ya? ya sehat. Udah sampai ke Indonesia lagi ya? Udah, kayaknya cuma 1 jam di imigrasi itu kan. Lo katanya penjara. Cuma 1 jam doang di imigrasi itu, Oh, di ruang imigrasi. penjara imigrasi. Ya, dia ini pelajaran buat kita. Iya. Alhamdulillah. Ustadz Somad memang begitu berharga, jadi alhamdulillah udah balik. Alhamdulillah. Dan ini harus menjadi perhatian penting di pemerintah nih, masa bangsanya, rakyatnya dibegitukan diem saja ya. Oke, kita langsung masuk. Kita lihat kondisi ruang belajarnya ya. Ya, di sini kalau sepatu harus di sini, Ustaz. Oh gitu. Oh iya, oke. 100. Ya. Ya, alami. Ini jam istirahat. Ini jam istirahat, jadi kita lihat tadi sebagian di luar lagi makan jajanan higienisnya, dan sebagian lagi di dalam ini. Ini kelas berapa, Sat? Kelas 1. Kelas 1 ya. Di sini mana yang bacaannya paling bagus mana? Davita, sini ada. Davita mana Davita? Alhamdulillah. Sini. Aktor Hibdon Bait. Wih, keren banget ini juga seragamnya nih. Gede seragamnya, mantap. Jual gede ya. Udah berapa juz hafal? Juz 29 surat apa, Nak? 28 surat Al-Mujadalah. Masya Allah. Al-Mujadalah? Kelas 1 sudah hampir 3 juz. Wih, Tiga. kelas 1 MI ini. Kelas 1 ini udah mau juz 3. Ih, luar Ini biasa. bagus, bisa dites. Ya coba. Mau setoran apa? Al-Haqqah. Al-Haqqah, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Fa amma Samud fa uhliqu bit taqiyah. Wa amma 'Adun fa uhliqu bi rihin sarsarin 'atiyah. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin qawiyah. Allah. Hasbuk, Masya Allah. Makhraj hurufnya bagus banget ya. Luar biasa. Jadi ini berapa siswa di sini? Siswanya kalau nggak salah 19 atau 18. Wah, ini kelas 1. Masya Allah. Karena udah mentok jadi nggak bisa nambah siswa lagi. Iya, ini sebetulnya rumah ya. Ini rumah yang Ini ruang dibeli. tamu tadinya, ruang keluarga lah. Iya, ini artinya ini rumah. Ini ruang keluarga dan dijadikan sekolah. Kita lihat di sebelah sini sekarang. Ini kelas? Kelas 4. Ini kelas 4. Assalamualaikum. Masya Allah, ini set kita. Ya memang sesuatu yang besar ini biasa bermula dari hal seperti ini. Kecil banget ini ruangannya, tapi saya yakin sekali nih di sini akan banyak nih insya Allah nih orang-orang dermawan yang akan siap menjadi pasukan ya, yang menjadi penolong, menjadi pembantu, pendukung, supporter gerakan pendidikan ini yang insya Allah semakin besar ya, Masya Allah. Ini ruangan ini berapa kali berapa ya kira-kira ya? Ini 3 kali 5. 3 kali 5 meter. Ya sempit sekali sebetulnya untuk ukuran seperti ini. Kaifa halukum?
Bisa bahasa Arab juga ternyata. Luar biasa. Siapa yang paling pintar bahasa Arab sini? يعني كله Mas Muki? Mutiara. Kam umrik? 11. Masya Allah, 11 tahun usianya. Luar biasa. Ini dah. Jadi ini selain juga pinter baca Quran, hafalannya banyak, bahasa Arabnya juga keren ya. Memang ini loh, ini elit menurut saya ini elit nih. Para si santri-santri dan santriwati elit luar biasa. Ya. Terus berjuang, Ustaz. Luar biasa nih, Masya Allah. Oh ini ya, ini siapa namanya? Masya Allah, ini yang tadi datang itu dengan digendong oleh ibunya ya. Yang ada apa masalah dia baca nih, setiap istirahat dia baca buku. Masya Allah. Ini calon Gus Dur masa depan nih. Masya Allah. Pemahamannya nih. Luar biasa. Ayo, lanjut. Ini kedepannya mau dipakai buat apa nih? Ini bakal dijual buat kelas, buat ruang guru. Oh, buat ruang guru. Kan kolam ikan. Dulu itu saya ingat di ini dulu tempat miara buaya nih. Buaya iya. Iya. Sini. Gede kan dulu. Iya betul. Semeter buaya. Ya Allah. Ini anak-anak udah ketata. Pinter ya. Sama kayak di kantor saya gitu tuh. Dengar tempat pas ini. Bentar, Sar. Lihat tuh. Jadi ini penakan saya. Sini. Tahawar ma'aha. Tahawar ma'aha. Iya. Ustazah Tilawah. Masya Allah. Apa kabar Ibu? Masya Allah. Ini Ibu Ikram. Ini bos kita dulu waktu jualan pisang molen Bu ya. Iya. Wah, punya sejarah ternyata Bu ya. Iya. Kita habis setoran subuh langsung brek ke rumah. Ces gitu kan keliling-keliling. Jual pisang. Ini Bisa ceritain nih gimana tuh? Kelas berapa Bu? Oh gitu. Kelas 2 ya? kelas 1, kelas 2 bertahun-tahun lah pokoknya. Jadi entrepreneur kita. Dari kecil ya? Iya. Keliling kampung apa keliling sekolah? Keliling susah. Kadang keluar orang luar juga keranjeng. Jualan molen. Pisang molen, bakwan. Jadi Ibu sini ngajar apa, Bu? Teori sama Pelajaran. Masya Allah. Beliau wali kelas 2. Ya, memang sudah pengalaman ya, udah puluhan tahun di bidang ngajar ngaji. Bu Ida, Masya Allah nih. Masakannya juga. Legend. Iya emang terkenal enak. Semua keluarganya enak kalau masak. Kaita juga. Masya Allah tuh kalau bikin kue tar enak banget itu. Iya. Ya. Kita lihat Ini anaknya ruangannya. Bilal. Oh, ini si ini. Astar, anak-anak Astar. Askar. Anaknya Muhammad bin. Muhammad Bilal. Nih. Tahu gak ini saya bapaknya? Bapaknya ini dia tuh animator film Nusa Rara. Muhammad Bilal. Semuanya di sini. Sekolah di sini. Masya Allah ya, luar biasa. Udah kelas berapa sekarang? 2. Lihat kamera dong tuh. Halo guys. Ini Abi yang ngapain Bi? Tanya tuh. Abi yang nonton tuh. Tanya Abinya itu, Abi yang nonton itu sekarang tuh. Saya 9 tahun ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa ini. Istirahat. Yang belum selesai setoran nyelesain dulu baru istirahat. Nggak boleh keluar. Oh, jadi syarat tuh setelah setoran. Ih, keren banget. Setelah ini nggak ada jam Quran lagi. Masya Allah ya. Tapi yang saya perhatikan ini meskipun ruangannya ya sederhana tapi bersih ya. Bersih sekali serius. Nggak ada sampah ya. Nggak ada sampah. Ini mah alat sekolah biasa lah. Ya, mereka lagi ini. Ini kelihatan kotor karena keramik pecah-pecah tuh. Jadi kelihatan kotor. Ini emang keramik lama juga kan? Keramik lama juga. Iya, Masya Allah ya. Ayo kita lihat ini siapa ini? Ini lagi masak nih. Ini ibu yang berjasa. Ibu yang berjasa. Oh, jadi di sini tuh menyediakan apa aja sih kalau untuk fasilitas makanannya? Jajanan. Ada snack gitu istilahnya. Ada makan siang. Makan siang. Ya. Di sini ada keajaiban, Ustaz. Ada anak-anak yang dari bayi nggak pernah makan nasi. Bapaknya supir Grab, makannya hanya bisa roti. Jadi setiap hari ibunya bikinin bolu gitu. Minumnya susu. Nyebut merek ya? Iya. Artinya bapaknya Itu bukan susu, itu creamer ternyata. Creamer ya.
Tapi Kodelo ketika masuk sini bisa makan nasi. Ibunya nangis itu. Masya Allah. Jadi Ustaz, anak saya dari bayi sampai kelas 5, kelas umur 5 tahun nggak bisa makan nasi. Begitu sekolah di sini karena bareng-bareng sama temennya, kita didik kan pendidikan pola makan, bisa makan nasi, bisa makan sayur. Keren banget, Masya Allah. Itulah keberkahan Al-Quran ya, keberkahan Al-Quran. Jadi ini ada lahan 700 meter. Ya, yang diserahkan tata kelolanya ke Mita. Oh, jadi sini semacam wakaf gitu ya? Ya, wakaf untuk Mita. Ini wakaf untuk Mita 700 meter. Jadi rencananya mau dibangun apa di sini, Tat? Ya kelas, karena kan kelasnya kurang. Heeh. Tadi kan ruangan udah keisi semua tuh. Iya. Padahal masih ada murid baru yang belum masuk nanti bulan Juli. Belum ada kelasnya. Nah, terus ada yang lihat potensi Mita, murid nggak ketampung, akhirnya dia wakafkan ini lahan 700 meter. Masya Allah. Nah, insya Allah Mita akan gunakan ini untuk lahan kelas. Tapi kan kalau kelasnya kan kelamaan nih. Itu rencananya mau di... Yang Maksudnya kita mau bangun permanen apa gimana? enggak, kalau permanen kan lama, Ustaz. Iya. Kan lama. Padahal 2 bulan lagi anak harus masuk. Jadi kita bikin saung. Oh, jadi Saung untuk... kayu. Tapi kok 2 bulan tuh kalau misalnya dananya ada, bisa lah ya? Cukup. Maksudnya bukan saung, bangunan permanen gitu? Enggak cukup. Kalaupun ada bangunan 700 meter, bangunnya biasanya setahun kayak Oh iya. kan. Jadi ini mau dibangun pendopo-pendopo gitu ya, Ya, untuk jadi sebagai alternatif ruang-ruang kelas gitu kan. Berapa pendopo? 4 gazebo, 4 gazebo. Ya, masing-masing ukurannya 4x7 seperti kelas biasa. Di sini peran antum semua nih para donatur nih, kalau ada yang mau mendapatkan pahala mengalir dan besar sekali tuh. Kata Nabi SAW, coba kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini semua di sini ada yang belajar, ada yang mengajarkan. Tugas kita hanya cukup mendanai gitu ya, membangun, dan itu pahala itu ngalir tuh. Kalian tidur, kalian lagi rekreasi di mana, lagi makan apa, lagi nyantai, itu pahala ngalir terus tuh. Rekening pahalanya terus Ya, mudah-mudahan. menumpuk, Masya Allah ya. Ini saya mau ngasih kesempatan buat teman-teman, buat para pemirsa semua nih, kalau ada yang mau berkontribusi ya dalam pembangunan ini, di sinilah sekarang waktunya, dan Masya Allah semoga ini bisa menjadi penyebab kita semua dikumpulkan di dalam surga ya. Masya Allah. Kita akhiri dulu vlog hari ini, semoga bermanfaat. Ya baik teman-teman, terima kasih sudah menemani kita dalam vlog hari ini, semoga bermanfaat. Bagi yang mau kontribusi ya di nomor rekening berikut nih, silakan, atau lihat di deskripsi juga. Dan ajak juga yang lain, jangan cuma kalian jangan mau memonopoli kebaikan ini ya. Ajak juga teman-teman, kerabat, keluarga yang mau ikut berkontribusi dalam pembangunan pengembangan Mita ini, karena hasilnya juga insya Allah ya kita semua rasakan bersama. Ini generasi akan membangun negeri ini. Bangun generasi. Bangun saung, bangun generasi. Iya. Bagus tagline Ya, itu. karena saungnya kan dipakai untuk satu kelas. Tapi kalau dia naik nanti adik kelasnya ngisi terus sampai Makanya itu saya bilang tuh ngalir terus itu. Insya Allah. Mau tidur, mau makan, mau ngasuh, mau ngerebahan, rekening pahala kalian mengalir. Bismillah. Insya Allah. Baik, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Saya Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.